Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita akan membahas soal latihan C pada soal penerapan konsep nomor 4 sampai 9. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 92 sampai 94 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 4. Jika Px sama dengan X pangkat 6 dikurangi X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurangi 1 dan Qx X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian Px oleh Qx dengan menggunakan pembagian bersusun. Dan nyatakan hasilnya dalam bentuk Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Dengan cara bersusun seperti ini. X pangkat 6, di sini tidak ada X pangkat 5, maka ditambah 0X pangkat 5, dikurangi X pangkat 4, ditambah X pangkat 3 tidak ada, maka 0X pangkat 3, ditambah X pangkat 2, ditambah X tidak ada, 0X dikurangi 1. Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. X pangkat 2 bagaimana berubah menjadi X pangkat 6, maka dikalikan dengan X pangkat 4. X pangkat 4 kali X pangkat 2, X pangkat 6. X pangkat 4 dikalikan dengan 2X pangkat 5. X pangkat 4 dikalikan negatif 1, negatif X pangkat 4. Ini kita kurangkan. Ini sama dengan 0. 0 dikurangi 2X pangkat 5, negatif 2X pangkat 5. Negatif X pangkat 4 dikurangi negatif X pangkat 4. Sama dengan 0. Kita tulis 0X pangkat 4. Yang ini kita tulis kembali, ditambah 0X pangkat 3, ditambah X pangkat 2, ditambah 0X dikurangi 1. Selanjutnya bagaimana X pangkat 2 berubah menjadi negatif 2X pangkat 5. Maka dikalikan dengan negatif 2X pangkat 3. Negatif 2X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2, negatif 2X pangkat 5. Negatif 2X pangkat 3 dikalikan 2X, negatif 4X pangkat 4. Negatif 2X pangkat 3 dikalikan negatif 1, positif 2X pangkat 3. Ini kita kurangkan. Ini dikurangkan sama dengan 0. 0X pangkat 4 dikurangi negatif 4X pangkat 4, 4X pangkat 4. 0 dikurangi 2X pangkat 3, negatif 2X pangkat 3. Yang ini kita tulis kembali, ditambah X kuadrat, ditambah 0X dikurangi 1. Sekarang bagaimana X pangkat 2 berubah menjadi 4X pangkat 4? Maka dikalikan dengan 4X pangkat 2. Ini dikalikan dengan X pangkat 2, 4X pangkat 4. 4X pangkat 2 dikalikan 2X, positif 8X pangkat 3. 4X pangkat 2 dikalikan negatif 1, negatif 4X pangkat 2. Ini dikurangkan. Ini sama dengan 0. Negatif 2X pangkat 3 dikurangi 8X pangkat 3. Negatif 10X pangkat 3. X pangkat 2 dikurangi negatif 4X pangkat 2. Positif 5X pangkat 2. Yang ini ditulis kembali, 0X dikurangi 1. Sekarang bagaimana X pangkat 2 ini sama dengan negatif 10X pangkat 3, maka dikalikan dengan negatif 10X. Negatif 10X kali X pangkat 2, negatif 10X pangkat 3. Negatif 10X dikalikan 2X, negatif 20X pangkat 2. Negatif 10X dikalikan negatif 1, positif 10X. Ini dikurangkan. Ini sama dengan 0. 5X pangkat 2 dikurangi negatif 20X pangkat 2. Positif 25X pangkat 2. 0X dikurangi 10X. Negatif 10X. Negatif 1 turun ke bawah.
Sekarang bagaimana X pangkat 2 berubah menjadi 25 X pangkat 2? Maka dikalikan dengan 25. 25 kali X pangkat 2, 25 X pangkat 2. 25 dikali 2X, 50. Positif 50X. 25 dikali negatif 1, negatif 25. Ini dikurangkan. Ini sama dengan 0. Negatif 10X dikurangi 50X, negatif 60X. Negatif 1 dikurangi negatif 25, positif 24. Kalau dirubah ke dalam bentuk seperti ini, Px yaitu X pangkat 6 dikurangi X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan Qx. Qx-nya yaitu pembaginya, saya taruh di bawahnya. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1 dikalikan hasilnya, yaitu yang atas ini. X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 25. Ditambah dengan sisanya, yaitu negatif 60X ditambah 24. Nomor 5. Gunakan metode Horner untuk menentukan hasil bagi dan sisa pembagian berikut. 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 11 dikurangi 15 dibagi X ditambah 3. Dengan menggunakan metode Horner, kita buat tabel seperti ini. 2. Selanjutnya koefisiennya adalah 5, 2, 11, dan negatif 15. Dibagi X ditambah 3, berarti di sini negatif 3. Ini dijumlahkan. 2 turun ke bawah. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. 5 ditambah negatif 6, negatif 1. Negatif 3 dikali negatif 1, 3. 2 ditambah 3, 5. Negatif 3 dikali 5, negatif 15. 11 ditambah negatif 15, negatif 4. Negatif 3 dikali negatif 4, 12. Negatif 15 ditambah 12, negatif 3. Negatif 3 adalah sisanya. Sehingga pembagian ini hasilnya adalah 2 X pangkat, karena di sini pangkat 4, X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 5 X dikurangi 4 dengan sisa negatif 3. Atau penulisannya bisa dirubah ke persamaan Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah Sx. Px-nya yaitu 2X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 11X dikurangi 15 sama dengan Qx pembaginya X ditambah 3 dikalikan dengan hasil, yaitu ini atau ini. 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 5X dikurangi 4 ditambah dengan sisanya, yaitu negatif 3. Nomor 6. Pembagian bersusun dengan metode Horner berikut digunakan untuk mencari hasil bagi dan sisa pembagian setelah Px, ini persamaannya, dibagi dengan Qx. Pertanyaan di sini, jawaban yang diperoleh dari dua cara tersebut ternyata berbeda. Tentukan letak kesalahannya. 3X pangkat 3 dikurangi 17X pangkat 2 ditambah 31X dikurangi 8 dibagi dengan X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Bagaimana supaya X pangkat 2 ini berubah menjadi 3X pangkat 3? Maka dikalikan 3X. 3X kali X pangkat 2, 3X pangkat 3. 3X kali negatif 4X, negatif 12X, pangkat 2, 3X dikali 3, 9X. Ini dikurangkan. Ini sama dengan 0. Negatif 17X pangkat 2 dikurangi negatif 12X pangkat 2, negatif 5X pangkat 2. 31X dikurangi 9X, 22X. Negatif 8 turun ke bawah. Sekarang X pangkat 2 bagaimana berubah menjadi negatif 5X pangkat 2? Dikalikan negatif 5. Negatif 5 dikali X pangkat 2, negatif 5X pangkat 2.
negatif 5 dikalikan dengan negatif 4x, positif 20x. Negatif 5 dikali 3, negatif 15. Ini dikurangkan. Ini sama dengan 0. 22x dikurangi 20x, 2x. Negatif 8 dikurangi negatif 15, positif 7. Sehingga pengerjaan ini adalah benar. Dengan demikian, hasil baginya 3x dikurangi 5 dan sisanya adalah 2x ditambah 7. Cara yang kedua dengan metode Horner. Karena Qx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3, ini bisa difaktorkan x dikurangi 1 dikali dengan x dikurangi 3. Proses pembagiannya adalah sebagai berikut. Kita perhatikan proses yang Horner. Kita amati di sini persamaannya 3x pangkat 3, koefisiennya 3, negatif 17, 31, negatif 8. 3 ini turun ke bawah. 1 kali 3, 3, negatif 17 ditambah 3, negatif 14. 1 kali negatif 14, negatif 14, 31 ditambah negatif 14, 17. 1 kali 17, 17, negatif 8 ditambah 17, 9. Proses ini benar. Selanjutnya dibagi dengan x dikurangi 3. Maka kita tulis 3. 3 ini turun ke bawah. 3 kali 3, 9. Negatif 14 ditambah 9, negatif 5. 3 dikali negatif 5, negatif 15. 17 ditambah negatif 15, 2. Maka hasil baginya adalah 3x dikurangi 5. Dan sisanya adalah 2. Apakah pernyataan ini benar? Kita harus ingat video pembelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada poin 2 ini, jika ada pembagian dengan cara ada 2, pemfaktoran ini kita bagi dengan x dikurangi 1 dan x dikurangi 3. Hasil terakhirnya adalah seperti ini. Maka, untuk px-nya adalah 3x pangkat 3 dikurangi 17x pangkat 2 ditambah 31x dikurangi 8. Kita tidak usah menulisnya. Sama dengan pembaginya yang pertama, x dikurangi 1 dikalikan dengan h1x ditambahkan dengan s1x. Sama dengan x dikurangi 1 dikalikan h1, yaitu pembaginya x dikurangi 3. Dan hasilnya yaitu 3x dikurangi 5 ditambah sisanya di sini adalah 2. Ditambah dengan sisa yang awal 9. Ini kita kalikan, maka didapat x dikurangi 1 dikali x dikurangi 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 5. Ditambah, ini dikalikan dengan 2. 2 dikali x dikurangi 1 ditambah 9. Sama dengan x dikurangi 1 dikali x dikurangi 3 dikali 3x dikurangi 5. Ditambah, ini dikalikan 2 kali x, 2x, 2 kali negatif 1, negatif 2 ditambah 9. X dikurangi 1, x dikurangi 3 kali 3x dikurangi 5 ditambah 2x, negatif 2 ditambah 9, positif 7. Sedangkan ini adalah sisanya. Sehingga letak kesalahannya di sini adalah penyimpulannya, sisanya 2. Seharusnya 2x ditambah 7. Nomor 7. Jika px sama dengan 3x pangkat 6 dikurangi 11x pangkat 5 ditambah x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 2 dikurangi 3 dan c sama dengan 2/3, gunakan metode Horner dan teorema sisa untuk menentukan nilai PC. Kalau kita menggunakan metode Horner, kita buat tabelnya. Koefisien di sini adalah 3. Untuk x pangkat 5, negatif 11. X pangkat 4 tidak ada, kita tulis 0. X pangkat 3, 1. X pangkat 2, 20. X tidak ada, kita tulis 0. Setelah itu negatif 3. Dibagi dengan 2/3. 3 ini kita jumlahkan, turun ke bawah, 3. 2/3 kali 3, 2, negatif 11,
ditambah 2, negatif 9. 2 per 3 dikali negatif 9, negatif 6. 0 ditambah negatif 6, negatif 6. 2 per 3 dikali negatif 6, negatif 4. 1 ditambah negatif 4, negatif 3. 2 per 3 dikali negatif 3, negatif 2. 20 ditambah negatif 2, 18. 2 per 3 dikali 18, 12. 0 ditambah 12, 12. 2 per 3 dikali 12, 8. Negatif 3 ditambah 8, 5. 5 ini adalah sisanya. Sehingga nilai PC yaitu P2 per 3 sama dengan 5. Nomor 8. Polinomial Px jika dibagi X dikurangi 2, sisanya negatif 3. Dan jika dibagi X ditambah 3, sisanya negatif 13. Tentukan sisa polinomial tersebut jika dibagi X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Diketahui di sini P2 sama dengan negatif 3. Saat P negatif 3 sama dengan negatif 13. Karena X dikurangi 2 jika dikalikan dengan X ditambah 3 itu hasilnya X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Sehingga ini adalah hasil pemfaktorannya. Dan sisanya kita misalkan AX ditambah B. Maka Px sama dengan hasil baginya X dikurangi 2 dikali X ditambah 3 dikalikan hasilnya Hx ditambah sisanya yaitu AX ditambah B. Untuk P2 maka kita substitusi ke sisa ini. 2A ditambah B sama dengan negatif 3. Saat P negatif 3 berarti negatif 3A ditambah B sama dengan negatif 13. Ini kita kurangkan. 2A dikurangi negatif 3A, 5A. B dikurangi B, 0 sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 13, 10. Maka didapat A sama dengan 2. Sedangkan B-nya kita bisa substitusi ke persamaan pertama, yaitu 2A ditambah B sama dengan negatif 3. A-nya adalah 2. 2 dikali 2 ditambah B sama dengan negatif 3. Ini 4 ditambah B sama dengan negatif 3. Maka B sama dengan negatif 7. Yang ditanya di sini adalah sisanya. Maka SX bentuk umumnya adalah AX ditambah B. A-nya di sini 2, 2X ditambah B-nya adalah negatif 7. Atau bisa ditulis 2X dikurangi 7. Nomor 9, perhatikan polinomial Px dan Qx berikut. Yang A, tunjukkan bahwa kedua polinomial tersebut sama. Kita perhatikan yang Qx sama dengan dalam kurung 2X dikurangi 9, X ditambah 7, tutup kurung X dikurangi 10. Ini kita kalikan. X kali 2X, 2X pangkat 2, X kali negatif 9, negatif 9X ditambah 7. Tutup kurung X dikurangi 10. Ini kita kalikan kembali X-nya. X kali 2X pangkat 2, 2X pangkat 3, X kali negatif 9X, negatif 9X pangkat 2, X kali 7, positif 7X dikurangi 10. Kalau kita perhatikan bentuknya sama, sehingga dapat disimpulkan Px sama dengan Qx. Yang B, tentukan P4 dan Q4. Karena sama, kita tentukan satu saja. Yang B, dengan cara metode Horner, kita tentukan koefisiennya yaitu 2,
negatif 9, 7, negatif 10. Dibagi dengan 4. Ini dijumlahkan, 2 turun ke bawah. 4 kali 2, 8, negatif 9 ditambah 8, negatif 1. 4 kali negatif 1, negatif 4. 7 ditambah negatif 4, 3. 4 kali 3, 12. Negatif 10 ditambah 12, 2. Maka sisanya adalah 2. Sehingga P4 sama dengan Q4, hasilnya adalah 2. Yang C, ubahlah bentuk polinomial Rx sama dengan X pangkat 4 dikurangi 13X pangkat 3 ditambah 23X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 10 menjadi bentuk seperti polinomial Qx. Dan gunakan hasilnya untuk menentukan R11. Kalau dirubah ke dalam bentuk seperti Qx ini, karena di sini X pangkat 4, maka Rx sama dengan dalam kurung X di sini 13 dikurangi 13, maka X-nya dikeluarkan. Namun di sini ada 23 X pangkat 2, maka ditambah 23 tutup kurung X. Di sini ada dikurangi 12X, maka dikurangi 12 tutup kurung, X-nya ditaruh di luar. Selanjutnya ditambah 10. Maka ini adalah bentuknya. Bagaimana kalau nilai R11? R11, X-nya kita ganti dengan 11. Buka kurungnya ada 3. 11 dikurangi 13. X-nya kita ganti 11 ditambah 23. Di sini 11 dikurangi 12. X-nya kita ganti 11 ditambah 10. Kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 11 dikurangi 13, negatif 2. Dikalikan dengan 11 ditambah 23. Dikali 11 dikurangi 12, dikali 11 ditambah 10. Ini kita kerjakan. Negatif 2 dikali 11, negatif 22 ditambah 23, 1. 1 dikali 11 dikurangi 12, dikali 11 ditambah 10. 1 dikali 11, 11 dikurangi 12, negatif 1, dikali 11 ditambah 10. Negatif 1 dikali 11, negatif 11, ditambah 10, negatif 1. Maka ini adalah hasilnya. Sehingga nilai R11 sama dengan negatif 1. Yang D, gunakan metode Horner untuk membagi Rx dengan X dikurangi 11. Yang D, dengan menggunakan metode Horner, kita buat tabelnya seperti ini. Koefisiennya adalah 1, negatif 13, 23, negatif 12, dan 10. Ini dibagi dengan X dikurangi 11. Maka kita tulis 11. Ini dijumlahkan, 1 turun ke bawah, 11 kali 1, 11. Negatif 13 ditambah 11, negatif 2. 11 dikalikan negatif 2, negatif 22. 23 ditambah negatif 22, 1. 11 dikali 1, 11. Negatif 12 ditambah 11, negatif 1. 11 dikali negatif 1, negatif 11. 10 ditambah negatif 11, negatif 1. Maka ini adalah sisanya. Sehingga R11 sama dengan negatif 1. Hasilnya adalah sama. Yang E, bandingkan operasi-operasi yang digunakan di bagian C untuk menghitung R11 dengan langkah-langkah yang digunakan di bagian D. Untuk menentukan R11, urutan operasi-operasi yang digunakan di bagian C sama dengan langkah-langkah dalam metode Horner di bagian D. Demikian pembahasan latihan C soal penerapan konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.